Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Buktinya saudara, hari ini kita masih boleh bangun dengan keadaan tubuh badan yang sehat, dan kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi makanan rohani kita. Oleh sebab itu saya mendorong Anda ketika Anda mendengar firman ini, ambillah catatan-catatan yang penting untuk menjadi renungan kita bila-bila waktu, supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu tidak berlalu begitu saja, tetapi ketika kau mendengar ada suatu nilai yang baru yang kau boleh masukkan di dalam kehidupanmu. Sebab itu saudara, mari kita siapkan hati kita dengan sebaiknya. Dan mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hari ini Tuhanlah yang membangunkan kami dari pertiduran kami, sehingga kami dapat bangun dengan keadaan tubuh badan yang sehat untuk menikmati hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan ini kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Bapa, berikanlah kami hikmat melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami, dan untuk kami terus tetap setia mengikuti Tuhan dalam apapun situasi hidup yang sedang kami hadapi hari ini. Bapa, kami siap mendengar, berbicaralah di tengah kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah jadilah murid Kristus yang sejati. Jadilah murid Kristus yang sejati, yang didasari daripada teks pembacaan Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-47 hingga 56. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Nabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, menjadi murid Kristus yang sejati adalah bermaksud murid yang menghasilkan buah. Dan inilah yang Yesus katakan, jika kamu menghasilkan buah, maka kamu adalah murid-muridku. Dan salah satu buah orang Kristen yang sejati adalah memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Dan kesetiaan ini bermaksud adalah apa yang engkau akui dan yang engkau janjikan kepada Tuhan ataupun kepada sesamamu, engkau sungguh-sungguh pegang itu dan engkau lakukan.
Nah, saudara, mengapakah kesetiaan itu sangat penting? Saudara, kesetiaan itu sangat penting karena di dalam kita setia, maka kita akan berharap. Dan ketika kita berharap, maka kita akan bergantung. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya, supaya kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan di dalam kita berharap kepada Dia, maka kita bergantung hanya kepada Dia sahaja. Nah, oleh sebab itu saudara, kesetiaan ini adalah suatu keputusan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Mengapa? Karena saudara, kita sudah ditebus daripada dosa. Dan sekarang hidup ini adalah bukan hidup kita lagi, tetapi hidup ini adalah untuk Tuhan sahaja. Nah, sebab itu saudara, ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, dan kita berjanji setia mengikuti Dia dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, maka kita sungguh-sungguh harus bertanggung jawab apa yang kita katakan dan apa yang kita akui serta apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kesetiaan kita yang tertinggi hanya layak diberikan kepada Allah sahaja. Hal-hal yang lain itu harus menjadi nomor 2 atau nomor yang lain. Jadi saudara, kita perhatikan di dalam kisah penangkapan Yesus, di dalam teks yang kita sudah perhatikan sebentar tadi, kita dapat melihat di mana Yudas dan murid-murid Yesus yang lain, mereka telah berlaku tidak setia kepada Yesus. Padahal pada mulanya mereka mengakui bahwa mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi Yesus, dan mereka berjanji tidak akan meninggalkan Dia. Tetapi saudara, sebaliknya mereka memungkiri janji. Nah, yang pertama saudara, perhatikan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya, ironisnya adalah saudara, dia menjadi pengkhianat dengan menyerahkan Yesus kepada askar Romawi. Dan yang biadabnya saudara adalah pada waktu malam penangkapan Yesus itu adalah dia mencium pipi Yesus sebagai tanda menyerahkan kepada askar Rom dan sebagai tanda memberikan mereka petanda bahwa inilah orang yang mereka cari. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yudas ini sungguh-sungguh biadab terhadap Yesus, karena dia memperlakukan Yesus seperti orang yang dia tidak kenal. Dan saudara, sebenarnya ada 2 alasan mengapa Yudas mengkhianati Yesus. Yang pertama itu adalah ketamakan. Saudara, kita perhatikan bahwa Yudas menerima 30 keping uang perak hasil daripada pengkhianatannya kepada Yesus. Dan di sini kita dapat melihat saudara bahwa Yudas lebih mementingkan soal kekayaan daripada mementingkan soal rasa syukur, kecukupan yang dia alami selama bersama dengan Yesus. Saudara, perhatikan, pernahkah kita melihat di dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya, mereka mengalami kebuluran makanan, sehingga kan mereka tidak makan? Tidak pernah saudara. Walaupun mereka hidup di dalam kesederhanaan, Yesus dan murid-muridnya hidup dalam kesederhanaan, tetapi mereka selalu ada kecukupan. Malah Yesus dapat memberikan makan 5.000 orang dan juga 4.000 orang. Luar biasa saudara. Nah, tetapi saudara, apa yang berlaku adalah ketamakan Yudas ini mendorong dia untuk tidak setia kepada Yesus dengan mengkhianati Dia. Karena apa? Karena kepentingan diri sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati di dalam kita menghadapi krisis ekonomi yang mencabar hari ini. Kita perlu berhati-hati apa yang kita kejar. Karena saudara, jangan sampai fokus kita kepada keuangan itu akan membuatkan kita akan menjadi seperti Yudas. Mungkin konteks kita hari ini tidak sama seperti Yudas, di mana Yudas waktu itu dia menjual Yesus hanya untuk mendapatkan 30 keping uang perak.
Tetapi hari ini konteks kita adalah akibat daripada rasa ketidakpuasan ataupun rasa ketidakcukupan apa yang kita miliki hari ini, itu akan memimpin kita kepada kecenderungan untuk berlaku tidak setia kepada Yesus. Yaitu apa? Yaitu dengan melanggar segala prinsip, segala moral, segala hukum yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang lebih, dengan menghalalkan apa cara sekalipun untuk mendapat keuntungan yang lebih, walaupun itu jelas bertentangan dengan kehendak firman Tuhan. Hati-hati saudara, sebab itu kita diperingatkan supaya tetaplah setia dan tetaplah berlaku jujur di hadapan Tuhan, walaupun pendapatanmu hanya sedikit. Karena saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 berkata, lebih baik penghasilan itu sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika Anda berlaku jujur dan Anda berlaku setia dalam apapun yang kau kerjakan, baik itu kerja yang kecil sekalipun, Tuhan akan memberkati usahamu. Dan ketika Tuhan melihat engkau setia dan engkau jujur, maka Tuhan akan mempertambahkan lagi berkat di dalam hidupmu, karena engkau orang yang dapat dipercayakan. Tetapi orang yang licik, Tuhan tidak akan berkati usahanya. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berlaku jujur dan setia di hadapan Tuhan apapun yang kita kerjakan hari ini. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada keuangan, akhirnya kita menjadi seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dan tidak setia kepada Yesus. Dan hal yang kedua, alasan mengapakah Yudas mengkhianati Yesus adalah karena Yudas mengharapkan Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah Mesias yang akan menjadi Raja Israel untuk menentang kerajaan Romawi, seperti yang dinubuatkan dan dinantikan oleh orang Israel. Sebab itu saudara, Yudas ini percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Kenapa? Karena dia sudah begitu banyak melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi saudara, pesan-pesan Yesus terakhir sebelum penyaliban Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya adalah sangat jauh daripada apa yang Yudas harapkan. Sebab itu ini makin mendorong dengan kuat lagi Yudas supaya dia memberontak kepada Yesus, supaya ketika Yesus diserahkan atau ditangkap oleh askar Rom, maka di situ Yesus akan membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa ketika kita mengikuti Yesus dengan memiliki agenda-agenda yang tidak tulus, maka kita akan mulai cenderung untuk mengatur Tuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai apa yang kita inginkan. Secara jujur saudara, tanyakanlah dirimu, apakah tujuan Anda mengikuti Tuhan? Apakah tujuan engkau mengikuti Tuhan Yesus? Apakah yang Anda cari? Apakah Anda mencari berkat-berkatnya supaya ketika engkau mengikuti Tuhan, hidupmu selalu lancar, apa yang kau doakan terkabul, atau masalah-masalah yang kau sedang hadapi diselesaikan begitu mudah? Apakah itu yang kau cari? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus itu adalah membina sebuah hubungan. Tuhan bukan mau saja kita ini menikmati atau memperoleh berkat-berkatnya. Tetapi lebih daripada itu saudara, apa yang Tuhan rindukan adalah memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Kenapa saudara? Karena di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, engkau akan melihat disitulah
Tuhan memimpin kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan kedamaian, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang berkecukupan, yang berkemenangan, dan hidup yang berkepuasan. Sebab itu saudara, apa yang penting ketika kita mengikuti Tuhan adalah jangan kita terlalu mengejar berkat-berkatnya. Engkau akan kecewa ketika apa yang kau harapkan engkau tidak dapat terima. Tetapi ketika engkau mengejar kepada hubungan dengan Dia, engkau membina hubungan pribadi dengan Dia, engkau mengenal siapa Yesus Kristus secara mendalam, secara pribadi, maka saudara, apa yang kau akan alami adalah engkau akan mengalami kekuatan di dalam hidup ini, mengalami sukacita, kedamaian, sehingga kan engkau dapat menghadapi apapun situasi hidup yang penuh dengan cabaran. Inilah rahasia Rasul Paulus, mengapa dia dapat menghadapi begitu setia kepada Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan yang berat di dalam pelayanannya. Kenapa? Karena dia mengenal siapa itu Tuhan, dan dia tahu siapa yang dia percaya. Dan bukan saja dia tahu, tapi dia sungguh-sungguh mengalami Yesus Kristus di dalam hidupnya. Sebab itu saudara, mari renungkan dalam hidup kita. Selama kita mengikuti Tuhan hari ini, apakah yang kita cari? Berikutnya saudara adalah, perhatikan juga ketika Yesus ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan Dia dan melarikan diri. Dan sebelum ini mereka begitu sangat yakin bahwa mereka akan selalu mengikuti Yesus. Tetapi perhatikan saudara, orang-orang yang selalu bersama dengan Yesus, bahkan itu murid Yesus sendiri, yang selalu mendengar ajaran Kristus, pun tidak mengetahui atau tidak menjangkakan apakah yang mereka akan lakukan ketika berhadapan dengan suatu cabaran yang besar atau suatu ujian yang besar. Sehingga kan apa yang berlaku ketika mereka menghadapi cabaran yang besar, ternyata mereka gagal. Dan yang paling teruk saudara adalah mereka melarikan diri, mereka meninggalkan Yesus sendirian. Perhatikan saudara, ujian itu akan menentukan sama ada kita ini betul-betul setia dan taat kepada Tuhan ataupun tidak. Jadi saudara, menjadi orang Kristen itu tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong rohani, yaitu dengan mengatakan, oh aku lebih beriman daripada orang itu, aku lebih baik daripada dia. Saudara, tunggu dulu. Mengikuti Tuhan perlu ada selalu kerendahan hati, yaitu dengan selalu berdoa dan berjaga-jaga, dengan tidak membandingkan diri kepada orang lain. Karena kesombongan itulah akar kejatuhan manusia. Sebab itu saudara, di dalam kita mengikuti Tuhan, selalulah dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan, sentiasa berjaga-jaga supaya engkau tidak gagal ketika kau menghadapi ujian dan engkau tidak meninggalkan Dia. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita didapati tetap setia di hadapan Dia. Sebab itu saudara, keadaan dunia hari ini yang kita hadapi ini betul-betul menjadi suatu ujian yang sangat besar bagi kita, yang akan menguji apakah kesetiaan kita itu sungguh-sungguh murni, sungguh-sungguh tulus, yaitu apakah kita tetap setia bersekutu dengan Tuhan, apakah kita tetap setia percaya kepada Dia, apakah kita tetap setia mengikuti Tuhan di dalam krisis dunia hari ini. Saudara, maka kita dapat bayangkan betapa sedihnya Yesus ketika melihat murid-muridnya melarikan diri. Pada waktu itu, paling tidak mereka diharapkan supaya tetap bersama dengan Yesus, mengiringi Yesus sampailah ke tempat pengadilan, dan berani bersaksi bahwa Yesus, aku adalah pengikut Yesus. Tetapi ternyata apa yang berlaku adalah mereka meninggalkan Yesus sendirian. Dan Petrus tidak berani mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan Petrus tidak berani mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus, sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Perhatikan saudara,
Bukankah hal ini sangat menyedihkan hati Yesus? Bagaimana kan keadaan kita hari ini ketika sepertinya Yesus tidak melakukan apa-apa, ketika ada suatu ancaman yang besar, ketika suatu masalah yang tiba-tiba mendatang, Yesus tidak melakukan apa-apa, Yesus tidak bertindak apa-apa. Bagaimana respon kita? Malah Yesus merelakan semua itu terjadi. Pertanyaan saya adalah, maukah Anda tetap setia dan tidak melarikan diri, serta tetap bersama dengan Dia dalam apapun situasi yang kau hadapi, ketika sepertinya tiada harapan? Apakah engkau mau tetap percaya bahwa Dia punya rancangan yang besar, yang indah di balik pergumulan hidupmu hari ini? Saudara, Yesus merelakan semua itu terjadi. Dia ditangkap dan diserahkan kepada pengadilan, lalu Dia disalibkan. Yesus merelakan semua itu terjadi supaya genaplah misi kedatangannya ke dalam dunia untuk mencari domba yang hilang, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Melalui darah Yesus kita ditebus dari lumpur dosa, dari dosa yang mematikan kita. Tetapi saudara, karena kasih Kristus yang begitu besar, Ia sanggup mati supaya hari ini kita hidup. Oleh sebab itu saudara, untuk melihat sebuah rencana Tuhan yang besar, sebuah rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu, kuncinya adalah tetap percaya, kemudian tetap setia, walaupun di dalam kesukaran. Contohnya, ketika Anda sakit, tetaplah berjalan mengikuti Tuhan. Tetaplah setia berjalan bersama Dia walaupun keadaanmu sudah teruk. Dan kalau harus merangkaklah terus mengikuti Tuhan, saudara. Tetap setia bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Mengapa Ia izinkan engkau sakit? Saudara, ketika engkau tetap setia, tetap percaya mengikuti Tuhan dalam keadaanmu yang tidak baik, di dalam perjuanganmu engkau tetap setia, engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu peduli. Saudara, Anda akan sampai pada satu titik bahwa engkau akan mulai mengerti dan engkau akan mengalami, oh ternyata ini pula rencana Tuhan untuk hidupku. Tuhan mengizinkan aku sakit supaya aku lebih dekat kepada Dia. Mungkin sebelum ini aku selalu mengabaikan Tuhan dan itu membuatkan hidupku menjauh daripada Tuhan. Tapi ketika aku sakit, aku merasa dekat dengan Tuhan dan aku merasa ada damai sejahtera karena Tuhan selalu ada menghibur aku. Dan mungkin saja ketika Tuhan mengizinkan keretamu rusak, pada satu titik engkau akan mengerti bahwa oh ternyata ini pula Tuhan izinkan kenapa keretaku rusak, karena Tuhan menghalang supaya aku tidak menuju kepada tempat yang mengalami kecelakaan. Saudara perhatikan, lihat, untuk mengerti atau mengalami rencana Tuhan yang besar, kuncinya adalah tetap setia, tetap percaya, ikut saja Tuhan. Walaupun keadaanmu tidak baik, tetap percaya. Tuhan, saudara, tidak akan membiarkan anak-anak yang dikasihinya dibiarkan begitu saja. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan membawa kita kepada air yang jernih dan kepada rumput yang hijau. Tapi kuncinya, jangan lepaskan tangan Tuhan. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi apapun masalah-masalah yang Anda hadapi hari ini, prinsipnya untuk engkau mau melihat kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan di dalam pergumulan yang kau hadapi, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap menyerahkan kepada Tuhan. Jangan berputus asa, jangan mengeluh, jangan melarikan diri, tetap pegang Tuhan. Sebab Tuhan itu begitu baik, Dia tidak akan membiarkan anaknya ditinggalkan dan dibiarkan mengalami pergumulan yang berat. Tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita untuk melewati kesukaran hidup itu, sehingga akan kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan berada di pihak kita.
Oleh sebab itu saudara, marilah kita mengambil komitmen untuk menjadi murid Kristus yang setia dalam apapun musim kehidupan kita. Baik di dalam kita mengalami krisis ekonomi, jadilah murid Kristus yang tetap setia dengan tetap menghidupi prinsip-prinsip ajaran-ajaran firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, marilah kita menjadi murid Kristus yang setia, yang tidak pernah melarikan diri daripada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun kehidupan kita seperti tidak harapan, tetapi tetap pegang tangannya, tetap setia, tetap percaya, karena rancangan Tuhan itu lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan akan membawa kau melihat di balik hujan ada pelangi. Begitu saudara, mari kita tetap setia mengikuti Tuhan, tetap bersemangat mengikuti Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu memelihara dan menyertai hidup kita. Semoga Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mendorong kami supaya kami menjadi murid Kristus yang setia. Karena kesetiaan itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami setia, kami akan berharap kepada Tuhan. Dan ketika kami berharap, kami akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami iman yang tetap setia kepada Tuhan dalam apapun musim hidup kami. Baik itu dalam krisis ekonomi atau masalah-masalah hidup kami. Supaya kami tidak meninggalkan Tuhan, kami tidak melarikan diri, tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah. Apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Karena tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar kawalan daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau belajar beriman bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kami hari ini. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kami, yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjuang menghadapi kehidupan yang sulit dan pahit ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.